Pembunuhan tersulit 10 tahun yang lalu berhasil dipecahkan oleh seorang pria pikun. Film dimulai dengan memperlihatkan mantan detektif yang ditugaskan menangani kasus pembunuhan bernama Roy Freeman. Roy yang telah pensiun beberapa waktu lalu kini menderita penyakit Alzheimer dan harus rutin minum obat. Akibat dari penyakit itu, ingatan Roy menjadi terganggu. Ketika itu, ia ditelepon oleh seorang wanita bernama Emily Dietz yang mengaku sebagai pengacara. Saat bertemu Roy keesokan harinya, Emily mengatakan bahwa dia adalah pengacara yang mewakili kliennya, yaitu seorang tahanan bernama Isaac Samuel yang kasusnya pernah ditangani Roy pada 10 tahun yang lalu. Karena penyakit Alzheimer yang dideritanya, Roy awalnya mengaku tidak ingat nama Isaac Samuel. Namun Emily menjelaskan bahwa Samuel harus duduk 10 tahun di penjara karena dituduh membunuh seorang profesor bernama Joseph Weider. Jadi Samuel akan dieksekusi mati pada akhir bulan. Samuel meminta Emily menyampaikan pesan agar Samuel bisa menemui Roy sebelum dia dieksekusi. Keesokan harinya, Roy pergi ke penjara untuk menemui Samuel di sana. Samuel mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang membunuh Profesor Joseph Weider, dan ia menandatangani pengakuan kepada polisi saat itu, karena dia tidak tahan setelah mendapatkan banyak tekanan. Pada malam kejadian 10 tahun lalu, Samuel mengaku ingin bertemu profesor malam itu. Setelah asistennya pulang, Samuel berusaha menyelinap masuk ke rumah profesor melalui pintu belakang. Namun menurut Samuel, sebelum ia sempat bertemu dengan profesor, ada orang lain yang juga mendobrak masuk ke dalam rumahnya dan langsung memukul profesor berkali-kali, hingga ia hanya bisa bersembunyi di belakang tembok tanpa berani melihat siapa pelakunya. Karena Roy sepertinya tidak percaya dengan pengakuan itu, Samuel kemudian meminta Roy untuk bertemu dengan Richard Finn. Richard adalah seorang penulis yang telah bertemu Samuel beberapa bulan sebelumnya. Setelah berbicara dengan Samuel, Roy kemudian membuka berkas tersebut. Berkas tentang kematian profesor, dan dia menemukan berkas atas nama Richard Finn, yang mana ditandatangani oleh mantan rekan Roy saat itu bernama Jimmy Remis. Untuk mengembalikan ingatan tentang masalah itu, Roy juga mengunjungi rumah Jimmy. Roy mengaku kini mengidap Alzheimer dan tidak ingat apapun termasuk Jimmy. Roy lalu menjelaskan bahwa ia bertemu Isaac Samuel yang kasusnya pernah mereka tangani pada 10 tahun yang lalu. Roy juga mengatakan soal berkas Richard Finn. Di sana tertulis bahwa sidik jari Richard Finn banyak ditemukan di TKP. Namun saat itu Richard Finn mengaku tidak ada saat profesor terbunuh. Jimmy kemudian berjanji akan mencari keberadaan Richard Finn. Malam harinya, Roy menemukan foto pernikahannya. Foto itu ditaruh dalam bingkai, namun kaca bingkai itu telah pecah, sehingga wajah istri Roy tidak terlihat jelas lagi. Kemudian Roy menerima telepon dari Jimmy yang memberitahu bahwa dia telah menemukan Richard Finn, tapi Richard Finn ditemukan telah tewas. Menurut catatan, Richard Finn meninggal karena overdosis fentanyl. Namun ketika Roy memeriksa lengan Richard, ia hanya menemukan satu bekas jarum suntik yang menandakan bahwa Richard bukanlah seorang pecandu narkoba. Saat Roy kembali menatap wajah Richard, Roy mulai mengingat dia pernah melihat Richard di TKP saat polisi memeriksa rumah profesor. Lalu saat menghadiri pemakaman Richard, Roy bertemu dengan adik Richard bernama Eddie. Menurut Eddie, adiknya baru saja menulis artikel tentang pembunuhan Profesor Joseph Weider. Eddie juga menjelaskan bahwa Richard memang sering terlihat gelisah sejak selesai menulis. Namun Eddie menegaskan bahwa sang kakak bukanlah pengguna narkoba. Malam itu, Roy membaca buku Richard yang ia dapat dari Eddie. Dari situlah apa yang ditulis Richard langsung terlihat melalui adegan flashback, yang mana saat itu Richard sedang menghadiri sebuah acara di kampus. Tanpa sengaja, ia melihat seorang wanita cantik bernama Laura Bain. Pada acara ini, Richard berkenalan dengan Laura, yang menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah seorang mahasiswa lanjutan jurusan psikologi dan sedang menulis tesisnya di bawah bimbingan Profesor Joseph Weider. Sejak perkenalan itu, hubungan Richard dan Laura semakin erat. Namun beberapa bulan kemudian, Richard mengetahui bahwa ayahnya telah tewas karena serangan jantung dan ibunya tidak mampu lagi membiayai pendidikannya. Pada saat itulah Richard pertama kali bertemu Profesor Joseph Weider melalui koneksi Laura, yang bertujuan membantu Richard melanjutkan studinya di kampus. Untuk membantu Richard, Profesor kemudian menawarkan untuk mengatur koleksi buku pribadinya dengan biaya $500 per minggu. Sejak saat itu, Richard mulai bekerja pada Profesor untuk mengatur koleksi buku pribadinya secara elektronik.
Di sisi lain, Richard mulai curiga dengan kedekatan hubungan Laura Baines dan profesor yang ia anggap memiliki hubungan khusus. Keesokan harinya, ketika Richard akan kembali bekerja di rumah profesor, dia melihat bahwa rumah itu penuh dengan petugas polisi karena profesor ditemukan tewas di dalam rumahnya. Singkat cerita, setelah kematian Profesor Joseph Wilder, Richard melanjutkan karirnya sebagai penulis. Sementara Laura menghilang seolah ditelan bumi. Scene kemudian beralih ke masa kini, di bar tempat Roy dan Jimmy sedang berbicara tentang temuan mereka terkait dengan meninggalnya Profesor Joseph Wilder 10 tahun yang lalu. Menurut Roy, sosok Laura Baines tiba-tiba menghilang sejak terbunuhnya Profesor dan juga asisten Profesor yang bernama Wayne. Hal ini tentu saja membuat Roy semakin penasaran. Karena itu, ia berniat akan berbicara dengan mantan istri Richard yang bernama Dina Finn. Keesokan harinya, Roy menemui Dina Finn, mantan istri dari Richard Finn. Dan kepada Roy, Dina menegaskan bahwa Richard bukanlah pecandu narkoba. Bahkan Dina menduga kematian Richard ada kaitannya dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Menurut Dina, sebelum Richard ditemukan tewas, dia berbicara serius dan bernada tinggi di telepon. Dan orang di balik telepon itu adalah Elizabeth. Dina bahkan yakin Elizabeth yang membunuh Richard. Saat Roy mencari informasi tentang nama Elizabeth, tanpa diduga ia menemukan sosok Laura Baines yang dalam keterangan itu namanya adalah Elizabeth. Saat Roy datang menemui Elizabeth, wanita itu langsung mengenali sosok Roy dan ia mengaku mereka sempat bertemu sebelumnya. Meski kini Roy sulit mengingat di mana tempat mereka bertemu. Sebelum Roy berangkat, Roy memberikan salinan artikel Richard yang menceritakan kematian Profesor Joseph Wilder. Setelah bertemu Elizabeth alias Laura Baines, Roy kemudian mencari alamat Wayne, asisten dari Profesor Joseph Wilder, untuk mencari informasi lebih lengkap tentang kematian profesor itu. Menurut cerita Wayne, bahwa profesor membantunya dan memberinya pekerjaan setelah dia tidak aktif lagi sebagai tentara. Di mata Wayne, Profesor Joseph Wilder adalah orang terkenal dengan banyak kenalan orang hebat. Saat ditanya tentang Laura Baines, Wayne hanya mengetahui bahwa Laura adalah asisten lab sang profesor. Namun Wayne mengatakan bahwa profesor dikenal sering menikmati hubungan dengan banyak wanita. Bahkan profesor juga memiliki banyak koleksi video dirinya yang sedang menjalin hubungan dengan banyak wanita. Salah satunya bersama wanita bernama Diana Lynch, seorang barista di kedai kopi. Setelah kunjungan, Roy diantar pulang oleh Wayne. Setelah mengantar Roy pulang, Wayne kemudian menelpon seseorang dan memberitahu mereka bahwa Roy ada di rumah. Roy membuka kembali kasus pembunuhan Profesor Joseph Wilder dan menyebut Diana Lynch sebagai orang berikutnya yang akan dimintai keterangan. Roy juga menemukan sesuatu yang aneh, yaitu seluruh file kematian profesor hanya ditandatangani oleh Jimmy Remis rekannya, bukan tanda tangan Roy sendiri. Padahal kasusnya sudah diselesaikan bersama 10 tahun yang lalu. Saat Roy dengan serius melihat arsipnya, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu dan itu adalah Laura Baines. Tanpa mereka sadari, ternyata Jimmy sedang memperhatikan kedatangan Laura. Di hadapan Roy, Laura mengatakan bahwa buku yang ditulis Richard Finn hanyalah omong kosong saja, karena ia tidak merasa pernah berhubungan dengan Richard. Sebelum keluar dari rumah Roy, Laura mengatakan Roy punya kebiasaan minum minuman beralkohol. Singkat cerita, setelah Laura pulang, Roy yang sedang asik menonton TV tiba-tiba merasa lapar. Namun cadangan makanan di lemari es sudah habis. Akhirnya malam itu Roy keluar untuk mencari makan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba datang sebuah mobil dari belakang dan ingin menabraknya. Roy yang saat itu sedang membawa pistol langsung menembak beberapa kali ke arah jendela mobil. Ternyata Wayne lah yang mengemudi mobil itu dan dia terbunuh karena tertembak. Meski Roy diinterogasi polisi usai penembakan Wayne, Roy dibebaskan karena CCTV menunjukkan dia hanya membela diri. Keesokan harinya, Roy pergi ke cafe Old Parent untuk menemui Diana Lynch, yang menurut Wayne, Diana bekerja sebagai barista di sana dan pernah berhubungan dengan sang profesor. Namun ternyata cafe itu telah berganti barista, yang mana Diana Lynch telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Roy kemudian pergi ke rumah profesor. Saat memasuki rumah, ingatan Roy mulai tampak samar-samar bagaimana kondisi TKP 10 tahun yang lalu. Roy teringat profesor tewas akibat hantaman tokat baseball yang biasa profesor simpan di dalam garasi. Saat polisi mengecek kediaman profesor 10 tahun yang lalu, sebuah tongkat baseball hilang dan polisi tidak dapat menemukannya. Namun Roy teringat saat itu ia melihat skop tergantung di garasi, di mana
masih terdapat sisa-sisa dari kotoran. Dengan bantuan kawat yang ia temukan di garasi, Roy mulai mencari tanah di halaman dengan mendorong ujung kawat tersebut. Telah mencoba berkali-kali di berbagai posisi, akhirnya Roy menemukan sebidang tanah yang ia duga adalah tempat dikuburnya tongkat itu. Roy kemudian mulai menggali tanah hingga menemukan tongkat baseball yang dicarinya. Saat Roy sedang mengamati tongkat itu, tiba-tiba Laura Baines muncul dan bertanya kepada Roy apa yang ia temukan di sana. Di saat yang sama, Jimmy juga muncul dan langsung mengajak Roy masuk ke dalam rumah sambil memegang pistol di tangan kanannya. Saat itu Roy bertanya pada Jimmy tentang semua ini. Mantan rekannya itu menjelaskan bahwa selama ini dirinya hanya membereskan segala kekacauan yang terjadi. Jimmy berusaha mengingatkan Roy tentang sosok Diana Lynn, namun Roy masih tidak mengingatnya. Saat Roy mencurigai Jimmy dan Laura sudah saling mengenal sebelumnya, Laura pun mulai bercerita. Menurut pengakuan Laura, dirinya tidak mengenal Jimmy, namun setelah sang profesor meninggal, barulah mereka mengenal satu sama lain. Saat itu, Jimmy mulai mempertanyakan hubungan Laura dengan sang profesor karena ia tidak mau direpotkan dengan banyak pertanyaan dan merasa terganggu. Pada akhirnya, Laura memutuskan untuk menghilang dan mengganti namanya menjadi Elizabeth. Setelah beberapa lama, identitas Laura yang baru itu berhasil diketahui oleh Richard Finn, yang kemudian Richard Finn melaporkan kepada Jimmy dan menuduh Laura yang telah membunuh profesor. Laura kemudian mengatakan bahwa Jimmy sempat menghubunginya sambil mengatakan agar namanya tidak dilipatkan pada kasus itu. Mendengar pengakuan Laura, Jimmy langsung membantahnya. Jimmy mengatakan bahwa Laura sangat pandai menipu orang lain. Itulah sebabnya Jimmy mengingatkan Roy agar dia tidak tertipu dengan cerita wanita itu. Jimmy juga mengatakan bahwa Laura lah yang membunuh Richard Finn dengan menyuruh Wayne. Karena itulah Wayne menjadi emosional dan menyuntikkan fentanyl ke dalam tubuh Richard. Dan bahkan tidak berhenti di situ, Jimmy percaya bahwa Laura juga orang yang meminta Wayne untuk menabrak Roy sebelumnya. Namun sebelum Jimmy sempat berkata lagi, tiba-tiba Laura menembaknya dari samping. Meski tertembak, Jimmy masih sempat membalas perbuatan Laura dengan menembaknya. Singkatnya, setelah terungkap siapa pelaku sebenarnya, dengan kesaksian Roy, Samuel akhirnya terhindar dari hukuman mati. Samuel menghabiskan 10 tahun penjara karena perbuatan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Setelah kasus kematian Profesor Joseph Weider terkuak, Roy mulai melepas satu persatu berkas foto yang ia tempel di dindingnya. Namun saat Roy mencoba mengeluarkan pecahan kaca dari bingkai foto pernikahannya, Roy mulai teringat bahwa Laura Baines saat itu pernah menemuinya di sebuah kafe. Saat itu Laura memberitahu bahwa istri Roy telah mengkhianatinya karena berhubungan dengan Profesor Joseph Weider yang pada saat itu menjadi psikiater untuk istrinya. Awalnya Roy tidak percaya dengan cerita Laura, namun Laura memberinya rekaman video dengan nama Diana Lynn, yang ternyata Diana Lynn adalah istri Roy sendiri. Meski saat itu Roy sudah berusaha memaafkan Diana, namun wanita itu tetap merasa bersalah dan memilih untuk meninggalkan Roy. Malam itu Roy masuk ke rumah Profesor sambil memegang tongkat baseball di tangan kanannya. Saat berhadapan dengan Profesor, Roy langsung memukul Profesor hingga terjatuh. Lalu ia mengayunkan tongkat itu beberapa kali sebelum akhirnya Jimmy datang untuk menghentikan Roy. Lalu Jimmy menggali tanah di halaman rumah Profesor untuk mengubur tongkat baseball yang digunakan Roy untuk menghabisi sang Profesor. Dan film pun berakhir. Pada akhirnya, Roy sendirilah yang telah membunuh Profesor Joseph Weider, dan itu semua tidak ada kaitannya dengan Isaac Samuel, Jimmy Remis maupun Laura Baines.